Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Jago Coding. Kali ini kita akan belajar membangun J-tree ya, Java Tree, yaitu suatu struktur data yang berbentuk pohon ya, struktur data berbentuk pohon seperti gambar sebelah kiri ini ya. Jadi kalau kita memerlukan suatu struktur data ya, merepresentasikan struktur data yang sifatnya itu seperti pohon ya, semakin ke bawah semakin merinci, maka kita bisa memakai pengelompokan dengan Java Tree ya. Nah, yang pertama kita akan buat dulu tampilan seperti ini ya, J-tree basic nih. Jadi ini yang paling sederhana ya. Di dalam J-tree nanti timbul frame seperti ini ya. Lalu suatu tree harus selalu memiliki root ya, yaitu komponen paling atas disebut root. Nah, root ini nanti bisa ditampilkan, bisa juga di hidden ya. Tidak ditampilkan tergantung kebutuhannya ya. Nah, barulah di bawah root kita bisa membangun struktur yang bersifat hierarki data ya. Misalnya di sini kita punya dua kelompok ya, yaitu ikan dan satu lagi buah ya, hierarki seperti ini. Lalu di bawah ikan ada lagi struktur di bawahnya ya, data jenis-jenis ikan, misalnya di sini gurame, mas, dan lele. Sedangkan untuk buah di sini ada mangga, salak, dan rambutan. Nah, bagaimana kita membuat struktur data tree seperti ini ya dengan J-tree? Kita lihat kodenya ya, kita lihat kodenya. Oke, seperti ini ya. Ini kode yang paling sederhana. Jadi di sini terlihat ada kelas import ya, Java x.swing.j-tree. Nah, ini suatu komponen utama untuk membangun struktur tree ya di dalam swing ya. Nah, nanti cara membangunnya ya, kita langsung saja bikin kelas. Di sini contohnya kelasnya namanya J-tree basic ya. Ini turunan dari JFrame ya, JFrame. Lalu si JFrame ini kita kasih titel ya, J-tree basic. Lalu seperti biasa kita ada metode ya untuk konstruksi komponen-komponen, yaitu metode init GUI. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di init GUI? Ya, di sini ada kelas default mutable tree node. Ini digunakan setiap kali kalian mau membuat node ya, suatu komponen simpul atau gampangnya komponen data ya, komponen data di dalam tree ya. Tiap kalian mau insert, mau masukkan, kalian menggunakan default mutable tree node ya. Kita pertama-tama buat rootnya dulu ya, komponen root yang paling atas. Di sini ada new default mutable tree node. Tulisannya root, kita kasih tulisannya di sini root ya. Nah, lalu kita buat komponen J-tree-nya ya. J-tree ini tree ya. Variabelnya di sini new J-tree. Nah, new J-tree ini diinisiasi ya, data yang paling pertama diinisiasi sebagai variabelnya adalah sebagai argumen di sini si tadi ya, node-nya root pertama kali. Jadi ini node pertama ya, simpul pertama nih ya dimasukkan. Nah, lalu kita buat simpul-simpul di bawah root ya. Node di bawah root yaitu ikan dan buah. Sama pakai default mutable tree node ya. Ikan dan buah. Nih, tinggal
buat aja sama new default mutable tree node. Tinggal di sininya dikasih tulisan yang satu ikan, yang satu buah, ya. Nah, lalu tinggal add aja, ya, nanti akan berurutan. Yang di add pertama ini lebih paling atas, ya. Jadi root add ikan nih ya, root add buah. Nah, untuk anak-anak simpul di bawahnya, struktur di bawahnya sama ya. Kita buat dengan default mutable tree node. Di sini ada gurame ya, mas, lele ya. Tulisannya tinggal disesuaikan saja. Ini tinggal semuanya di add aja secara berurutan ya. Ini kan jenis ikan, jangan salah masukin. Ini kita ke node yang ikan ya. Ikan add gurame, ikan add mas, ikan add lele. Lalu untuk menambah struktur di bawah yang buah sama ya, kita buat node namanya mangga, salak, rambutan, lalu di add ya. Nah, setelah di add ya, di sini ada ya tree path ya. Tree path ini untuk menentukan alur ya, semua yang ada di bawah suatu node, dia ke bawahnya nanti bisa ditelusuri ya. Nah, yang pertama kita root path kita buat, tinggal instansiasi aja root path, dan di sininya root get path ya. Nah, untuk ikan sama ya, alurnya get path di sini. Ini maksudnya mau kita buka ya, mau kita buka ininya node-nya. Kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya, tapi nanti ketika pertama kali si J-tree-nya tampil itu tertutup si J-tree-nya ya. Agar langsung terbuka ya. Ini tree path kita buat, lalu di sini dipanggil metode expand path ya. Expand path ya. Apa yang di expand ya? Di sini ya. Root path, ikan path, dan buah path, sehingga si tampilannya itu kebuka ya, kebuka ya. Nah, ini lalu kita seperti biasa dibuat J scroll pen ya. Nanti tree-nya dimasukkan dan scroll di add ke frame ya. Seperti biasa kita tentukan besarnya frame-nya, set preference size, di sini dimension 250 pixel kali 300. Panggil pack ya untuk menyesuaikan serapih mungkin layout-nya ya. Lalu set default close operation seperti biasa ya, biar diklik di atas tertutup ya. Dan set location relative to, di sini 0 biar ada di tengah-tengah. Set visible jangan lupa true ya. Jadi ini kode-kode ya untuk membangun ya init GUI tadi, yang tampilan J-tree yang paling sederhana ya. Nah, tinggal diinstansiasi aja kelas J-tree basic ini di main metodenya seperti ini ya. Nanti akan tampil ya seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, yang ini ya. Jadi ya tadi yang expand tree itu biar ini terbuka nih, si root di bawahnya ada ikan ya, ada buah ya, ada gurame ya, ada mas ya. Kalau nggak di expand path ini akan closing ke atas tertutup ya, nanti tinggal diklik aja tapi nanti jadi terbuka ya, seperti itu. Oke, itu mudah ya, tinggal kalian ikuti saja di tes ya, kodenya di compile dan dijalankan ya, dijalankan. Nah, para pejuang coding sekalian, agar lebih menarik ya, si simpul-simpulnya ini kita bisa kasih icon customize ya. Kalau yang tidak customize ya, secara default kan tadi tampilannya seperti ini ya, kotak seperti ini aja, ini folder ya, artinya ini grup ya. Dan yang non grup ini seperti ini ya, seperti kertas ya. Kalau yang non grup, kalau yang grup ini yang di bawahnya punya anak gitu ya, ini seperti folder. Nah, kita bisa bikin sendiri ya ikonnya, misalnya kita ingin si yang grup itu warna kuning foldernya ya. Lalu perhatikan untuk ikan ya, kita sedikit berkreasi bikin icon yang gambarnya ikan ya. Sedangkan untuk buah kita bikin gambar buah-buahan ya, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian nanti bikin ikonnya saja ya.
disiapkan ya ketika mau coding ya. Nah, oke, kita lihat kelasnya yang J3 image ini ya. Jadi dia pakai image ya. Nah, ini ya. Jadi kita bikin suatu kelas J3 image ya, turunan dari JFrame. Kita kasih judul J3 image ya, init GUI di sini. Ini sama ya, default mutable tree node untuk bikin root ya, kalian udah bisa. Lalu diinstansiasikan ya, ini sebagai argumen dari J3 nih ketika diinstansiasikan si tree-nya ya. Nah, lalu kalian buat juga node untuk ikan dan buah di sini ya, ikan dan buah dimasukkan, ini sama ya. Lalu untuk gurame, mas, lele ya sama, dimasukkan saja, jangan lupa ini judul-judulnya. Nah, lalu image iconnya ya, image iconnya kalian buat image icon ya. Kalian udah diajarkan ya bagaimana menambahkan icon ke dalam NetBeans ya. Coba dilihat aja di video-video sebelumnya ya. Jadi kalian pelajari bagaimana menambahkan icon ke NetBeans, sehingga untuk memanggilnya menggunakannya tinggal kalian instansiasi kelas image icon ya. New image icon ya, J3 panggil static class ya di sini, get resource ya. Di sini resource-nya image ikan ya, yang ikan ya, yang ikonnya ikan.png. Nah, ini untuk menambahkan ikan.png kalian belajar ya, sudah pernah ya di video yang bagaimana cara menambahkan icon ke dalam NetBeans ya. Nah, lalu kalian buat kelas custom tree renderer ya. Jadi bagaimana nanti si tree-nya di render ya secara custom ya. Ini saya bikin variabelnya renderer ya, lalu new custom tree renderer ya. Nah, lalu si tree-nya, si cell-nya ini diganti ya, set cell renderer ya. Bagaimana si cell-cell itu, komponen-komponen iconnya di tree-nya itu ya ditampilkan di render ya, pakai yang kita tadi custom renderer ya, seperti ini ya. Nah, ini ya yang tadi node ya, gurame, mas ya, lele tinggal di add aja ke yang kelompok ikan ya. Nah, lalu kita di bawah sini ya, yang jenis buah ya, kita instansiasikan mangga, salak, rambutan sama, lalu di add ke buah ya. Nah, lalu di sini expand biasa ya, biar tadi si tree-nya itu di expand ya, tidak tertutup. Kita expand path ya, semuanya dibuka ya. Lalu kita bikin scroll pen seperti biasa, di add ya, preferred size-nya, pack, set default close operation-nya, semuanya ya dimasukkan, lalu diinstansiasikan J3 image ya. Nah, lalu ya tadi kan kita bikin si renderernya itu ya, si renderernya ya, image icon ya, si custom tree renderer ini ya, si renderernya ini ya, ini kita buat yang custom ini, mau seperti apa di rendernya. Nah, dibuatnya di sini ya, kita ada kelas tambahan custom tree renderer. Ini turunan dari default tree cell renderer ya, yang defaultnya ini diturunkan ke custom tree renderer ya. Nah, lalu semua jenis iconnya ya, kita loading di sini, kita instansiasikan ya. Untuk menandakan open folder misalnya, kan yang kuning foldernya lagi terbuka. Lalu kalau lagi tertutup menampilkan folder tertutup ya. Dibedakan misalnya saat foldernya terbuka dengan foldernya tertutup ya. Tinggal di loading aja ya. Di sini ada open folder png ya, sama close folder.png ya. Nah, juga kita punya icon ikan ya dan buah. Di loading aja di sini ikan dan buah ya. Nah, di default renderer ada suatu metode ya yang harus kita override ya.
yaitu get 3 cell renderer component. Ya, artinya ini harus bertingkah seperti apa nanti bereaksi ya. Kalau misalnya si apa sel-sel dari tree-nya itu, si komponen-komponennya ditampilkan, juga ketika dibuka, ditutup, nah itu harus seperti apa dia bereaksi ya. Nah, di sini ditandai override ya. Ini tanda-tanda injection ya untuk menentukan bahwa metode get tree renderer ini, komponen ini adalah dari default tree renderer tapi akan kita override di dalamnya ya metodenya. Ini return-nya komponen. Di sini ada beberapa argumen ya, J-tree-nya itu sendiri. Lalu ini value-nya ya, value itu node-nya ya. Nah, nanti ini diselected nggak nih? Ya, kalau diselected, diklik berarti itu true, kalau nggak false ya. Nah, lalu expanded nggak nih? Ya, artinya dibuka nggak tuh si node-nya ya, atau ditutup ya. Ini untuk menandakan leaf. Kalau leaf itu yang non-group ya, yang non-group ya, berarti true. Kalau false berarti dia group. Nah, ini untuk melihat ini baris keberapa ya, baris keberapa ya. Lalu punya fokus enggak? Ini punya fokus tuh sama seperti di selected ya, sama ya. Nah, kita yang gampang aja kan ya. Pertama kita ini grup apa bukan ya. If leaf, jika dia itu berarti bukan grup ya, berarti dia nama-nama ikannya tuh yang gurame ya, atau nama-nama buahnya yang salak misalnya. Nah, kalau bukan grup ya, nanti si value si node-nya ini ya, value ini kita casting ya. Kita casting, ini kan kelasnya sebetulnya objek ya. Kita casting ke default mutable tree node ya. Kita casting ya. Nah, lalu di sini kita ambil parent-nya ya, node yang di atasnya yang grupnya ya. Get parent ya, berarti ini parent-nya group, yang node-nya ini leaf ya, bukan group. Nah, kita ambil dulu karena kita perlu pengelompokannya kan, teks dari parent-nya ini apa nih ya, jangan salah. Get user object to string ya, nanti teksnya dicek. Yang grup ini ikan apa buah ya kan? Kan kita punya dua grup nih. Makanya kalau tree-nya udah kompleks agak susah ya. Ini kita masih sederhana ya. Ada ikan atau buah antara dua ya. Si teks dari si parent-nya nih. Ya. Kalau ikan, set leaf icon. Icon dari si leaf-nya itu ya. Itu icon ikan ya. Kalau enggak ya, kalau buah, maka dia yang dipasang adalah icon buah yang dirender ya, yang direndernya itu icon buah. Nah, ini untuk ngerender yang bukan grup ya, yang leaf ya, antara ikan dan buah. Nah, kalau dia bukan leaf berarti grupnya, else berarti grup ya. Nah, dia ada metode ya, set open icon dan set close icon. Metode ini dari mana? Ini metodenya dari bawaan dari si ini ya, si kelas ini nih, si default tree renderer ya, udah ada ya. Kita panggil set open icon. Kalau open icon ya, nah kita pakai yang ini, yang open folder iconnya ya. Kalau close icon, set close icon, kita yang close folder. Ya. Nah, lalu kalau ini udah, kita panggil metode yang default ya, pakai super. Super ini berarti parent class ya, class yang diturunkan, yang parentnya. Berarti ini sebetulnya parent ini kita manggil yang default tree renderer ini. Kita panggil ya metode yang sama, get tree renderer. Lalu kita masukkan ini ya, nilai-nilai yang persis sama tapi sudah dimodif di sini kan pakai if else ini ya. Masukkan ke situ ya. Nah, return kan, yang returnnya ini kan komponen ya. Nah, ini kan komponen ya. Nah, tinggal return this ya. This ini adalah referensi ke si kelasnya itu sendiri, yaitu kelas default tree cell renderer ya. Seperti itu. Jadi ini kita buat, lalu kita set tadi di atas sudah ya, di bagian
mana si tree-nya dipanggil. Nah, ini tree set cell renderer seperti ini. Ya. Oke ya, gampang ini ya untuk membuat apa? Si tree-nya itu punya custom image ya, punya custom image yang nantinya itu seperti tampilan yang ini ya. Perhatikan aja ini ya. Nah ini ya. Nanti kalian coba-coba kalau ditutup ya, folder yang kuningnya ini berubah nggak? Diklik aja nih yang ininya ya, tombol-tombol yang kayak kunci sebelah kiri ini ditutup. Nanti ininya ketutup ya. Nanti si foldernya ini berganti nggak, dicek oleh kalian. Seperti itu ya kalau ganti image. Kalian bisa coba, yang penting dipahami ya. Lalu tampaknya kita masih ada contoh lagi ya. Atau sudah selesai? Oh, ada terakhir yang ini ya. Kalau tadi ini ikan nih. Kan kalau semua jenis ikan semua ya, ininya ikonnya ya. Kalau jenis buah, ini apa nih? Ikonnya kayak buah persik atau apa ini ya. Seperti ini ya. Nah, mau mangga, mau salak, maksudnya ikonnya sama gitu loh. Gurame, mas lele. Bagaimana kalau ingin spesifik nih per item, tentunya akan lebih rumit ya. Tapi kita contohkan yang masih sederhana seperti ini ya. Kita tidak spesifik persatuan, tapi kita bedakan laki dan perempuan nih ya. Jadi kita akan membedakan ya pengelompokannya itu ya. Di sini ada kursus Java ya, rootnya kursus Java. Kursus Javanya misalnya Java Basic dan Java Swing. Nah ini pesertanya ya, peserta kelasnya ya. Kalau dia laki-laki, kita cek ya. Kita pakai gambar icon laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan ya. Seperti itu. Kita bikin yang seperti ini ya. Ini kodenya seperti apa ya. Latihan untuk yang seperti ini ya. Kita lihat ya. Kita beralih ke code dulu ya. Nah ini. Coba J3 Object Item. Kita buat di sini kelas ya. J3 Object Item. Turunan dari JFrame sama ya. Lalu di set title ya. J3 Object Item dan init GUI. Kita panggil ya init GUI-nya seperti apa nih. Kita implementasikan, biasa kita instansiasikan root-nya ya. Nah di bawah root kita punya, ini root-nya judulnya kursus Java ya. Kursus Java. Nah lalu kursus Java kita bagi menjadi Java Basic dan Java Swing. Nah, kita buatkan node-nya ya, Basic dan Swing. Dan dua-duanya ini di-add ke root ya, udah ngerti kalian ya. Nah, lalu kita instansiasikan custom tree renderer nih, renderer new custom tree renderer, lalu tree set cell renderer ya. Nanti bagaimana si custom cell tree renderernya di bawah kita lihat ya, implementasinya. Sebelum itu kita masukkan siswanya dulu ya. Kita ada siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, siswa 6. Ya, kita instansiasikan semua namanya, ini ada Rudi, Wati, Rini dan terus ya. Dibikin dulu ya. Nah, ini kan objeknya si siswanya ini pria ya, ditandain ya, siswanya wanita ya. Kita udah pernah bikin objek siswa ini ya. Objek siswa ini kita udah pernah bikin nih ya, kita lihat ya. Nah ini objek siswa udah pernah bikin, kalau nggak salah di yang video JTable, coba dilihat lagi ya. Kita bikin kelas siswa. Ini untuk nandai si siswanya ini ya, wanita ya. Ini ada static variable ya, kalau wanita 0. Kalau pria ini kita tandain 1 ya. Lalu ada nama dan gendernya ya di sini. Nah tinggal kalau diinstansiasikan tinggal siswa, namanya siapa dan gendernya apa. Nah gendernya itu nanti ini wanita atau pria ya, lalu disimpan di sini mname dan mgender. Nanti kalau untuk ngecek tinggal get name, get gender ya, nanti return. Nah nanti to stringnya namanya ya, seperti ini ya. Kita udah pernah bikin, kita gunakan lagi di sini ya. Nih ini siswa Rudi pria, tinggal gitu aja ya. New siswa Wati, di sini wanita.
Nah, kita lanjut ya, di add aja ya. Misalnya ini kan ada basic, ada kelas swing ya kursusnya. Yang basic itu siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Untuk yang kelas swing ini ada siswa 4, siswa 5, siswa 6 ya. Masukkan. Nanti ini expand page ya biar terbuka ya. Kalian udah tahu ya. Lalu di sini J scroll pen-nya dimasukkan, dimensinya dimasukkan, set visible true ya. Untuk ngatur ini. Oke, yang penting sekarang kita lihat di custom tree rendernya ya. Nah, ini kita buat kelas custom tree renderer ya, turunan dari default tree cell renderer ya. Nah, ini ikonnya cuma 2 kita ya. Kalau foldernya kita ambil folder yang default ya, tidak kita rubah. Ini hanya kalau live aja ya, kalau bukan grup ya. Wanita atau pria nih image-nya. Kalau wanita sorry di loading ya, ini yang wanita.png. Kalau yang pria di loading yang pria.png. Nah, kita override sama ya yang method get tree cell renderer komponen. Nah, di sini cuma if leave. Kalau yang grup berarti default, nggak diapa-apain sama kita, nggak dirubah ya. Nah, kita tinggal cek ininya aja, si value-nya aja ya, diinstansiasikan, di casting ke kelas default mutable tree node. Lalu kita ambil objeknya ya. Get user object di sini ya, dari node-nya itu kita ambil kelasnya, di casting ke siswa, lalu dilihat gendernya ya. Get gender, kalau wanita pakai icon wanita ya, set leave icon. Kalau dia gendernya pria, maka set leave icon yang pria. Jangan lupa panggil metode yang supernya ya, metode yang defaultnya nih dipanggil lalu dimasukkan ya, persis variabel-variabel yang sudah kita robah, dimanipulasi kalau itu memang leave ya, bukan grup ya. Jadi seperti itu. Nanti tadi tampilannya kalian sudah lihat ya, gambarnya menjadi seperti ini ya. Kalau pria maka ikonnya pria ya, kalau wanita maka wanita. Baik, para pejuang coding sekalian ya, itu yang pelajaran kita saat ini ya, bagaimana kita membangun struktur data yang hierarki ya, yang hierarki berbentuk pohon ya, dari atas ke bawah berurutan dengan kelas J3 dari Java ya. Source code seperti biasa ya, bisa kalian lihat di http://jagocoding.web.id. Jangan lupa untuk rajin berlatih dan ajak teman-teman kalian di kampus atau di manapun teman kalian yang interest ya untuk belajar coding Java secara bertahap. Jangan lupa untuk subscribe di channel Jago Coding dan diklik tanda loncengnya biar kalau ada video baru kalian mendapat pemberitahuan ya. Oke, semoga sukses selalu dalam belajar. Para pejuang coding sekalian, bye-bye.